Saham itu apa sih? Nah, di video kali ini kita bakalan ngomongin tentang saham. Sebelum lo lanjut, kalau lo belum tahu creator dari video ini, lo harus kenalan dulu. Kita dari kelompok 3. Di kelompok 3 ada Nadatul Ilmi, Nadatul Saadah, Hasmawati, Kadek Purniasih, dan gue sendiri Ade Surya. Di sini kita gak bakalan ngenalin saham lebih dalam. Harapannya lo semua bisa paham gambaran umum saham ini dulu. Sebelum kita jelasin definisi saham itu apa, kita pengen mengajak lo semua buat mengingat kembali. Lo mungkin di jalan atau di sosmed atau di mana gitu pernah lihat perusahaan ATBK, perusahaan BTBK. TBK itu kepanjangannya adalah terbuka. Artinya perusahaan ini terbuka untuk dimiliki publik, ya orang-orang seperti kita. Nah, balik lagi nih, apa itu saham? Saham itu lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Contohnya gini, kalau gue punya saham di perusahaan pembuat kopi. Misal nih, sebesar 30% ya, jadi gue punya 30% dari perusahaan itu. Jadi dari seluruh barang atau apapun itu yang dimiliki oleh perusahaan, 30%-nya adalah milik gue. Nah, kalau perusahaan untung, maka dari keseluruhan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, otomatis 30% dari keuntungannya itu punya gue. Nah, itu yang disebut dividen. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sih keuntungan saham? Apa sih untungnya punya saham? Nah, kalau perusahaannya bagus dan untung, kita bisa dapat pertama capital gain, kedua dividen. Nah, capital gain itu adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Misal kita beli saham di harga 1.000 dan kita jual di harga 3.000, maka selisih sebesar 2.000 yang kita dapat itu namanya capital gain. Sedangkan dividen itu bagi hasil keuntungan perusahaan, seperti yang gue jelasin sebelumnya. Selanjutnya, gimana sih cara kerja saham? Simak video ini ya. Sederhananya gini, ada perusahaan yang berencana untuk berekspansi, menambah perusahaan baru. Sayangnya mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk berekspansi, lalu berpikir untuk mencari tambahan modal dari saham. Rencananya pemilik perusahaan akan menerbitkan 30% saham baru untuk mendapat modal di pasar saham. Nah, satuan yang digunakan dalam saham itu lot. Nah, satu lot sama dengan 100 lembar saham. Untuk investor yang ingin membeli saham perusahaan, harus membeli minimal 1 lot atau 100 lembar. Contohnya simpelnya gini, ada perusahaan yang butuh modal buat ngembangin perusahaannya. Jadi mereka jual sebagian kepemilikan perusahaannya dalam bentuk saham. In return, perusahaan akan mendapatkan modal dari investor yang digunakan buat membuka perusahaan baru atau ekspansi. Nah, kalau perusahaan untung, maka dari keseluruhan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, otomatis 30% dari keuntungannya itu dibagikan kepada investor. Setelah perusahaan tadi nerbitin saham dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh investor, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara belinya? Belinya di mana sih? Ingat, di video ini kita jelasin gambaran umumnya aja ya. Oke, coba bayangin lo pergi ke pasar tradisional, biasanya kan jual bahan makanan ya, kayak beras, daging ayam, sayuran, dan sebagainya. Sekarang coba kita bayangin penjual tersebut bukan lagi jualan ayam. Tapi yang dijajakan di depannya adalah lembaran-lembaran kertas alias saham perusahaan. Itulah yang disebut sebagai pasar modal. Di mana ada orang-orang yang jual dan ada orang-orang yang beli si kertas-kertas kepemilikan saham itu. Nah, menariknya dari pasar saham kita gak tahu saham ini kita beli dari siapa. Dan kalau seandainya kita jual, kita juga gak tahu yang beli siapa. Kenapa kayak gitu? Karena dalam transaksi jual beli modal, dalam kurung saham, kita butuh jasa orang lain. Jasa apa? Simak video berikut. Nah, timbul lagi nih pertanyaan, jadi di mana tempat beli itu saham? Jawabannya adalah di perusahaan sekuritas. Pertanyaannya, bisa gak langsung transfer lewat ATM ke perusahaan yang nerbitin saham? Jawabannya gak bisa. Mau lo langsung ke kantornya sambil bawa sekarung uang pun terus ketemu sama direkturnya? Gak bakalan bisa. Lo kalau mau beli saham perusahaan harus lewat perusahaan sekuritas.
Perusahaan ini yang ngebuat lo gak berhubungan atau gak tahu siapa yang jual dan siapa yang beli saham lo di pasar saham. Nah, perusahaan sekuritas itu apa sih? Perusahaan sekuritas adalah perantara jual beli saham. Mudahnya, perusahaan ini akan menjembatani lo semua yang mau beli saham perusahaan. Dan ini sifatnya wajib ya. Jadi mekanismenya lo semua yang pengen beli saham perusahaan harus lewat sekuritas. Gak boleh tuh langsung loncat. Nah, perusahaan juga yang pengen jual sahamnya membutuhkan jasa sekuritas untuk jualin sahamnya ke investor buat ngumpulin modal guna ekspansi tadi. Pertanyaan nambah lagi nih, kalau gitu gimana cara nyuruh si sekuritas ini? Sepengetahuan gua, perusahaan sekuritas itu punya aplikasi yang bisa diakses secara online. Jadi, lo harus buat akun sekuritas dulu. Untuk buat akun sekuritas, prosesnya mirip sama kayak waktu lo buka rekening di bank biasanya. Nah, setelah lo buat akun sekuritas, lo bakalan dapat rekening dana nasabah dalam kurung RDN, ada juga yang nyebut rekening dana investor. Syarat apa aja? Gampang, pertama lo harus punya KTP, kedua NPWP. Ini opsional sih, tergantung dari si perusahaan sekuritasnya. Ketiga, buku tabungan, keempat itu uang untuk deposit awal. Nah, bagi lo yang bingung milih sekuritas, sekuritas itu ada banyak. Ada Indoprimer, MNC Sekuritas, Bahana, PT Pintraco Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan Ajaib Sekuritas Asia. Ini salah satu sekuritas yang cukup mudah untuk digunakan oleh pemula. Lalu mau pilih sekuritas yang mana? Lo bisa lihat 3 hal ini buat jadi pertimbangan lo memilih sekuritas. Pertama, fee atau biaya transaksi jual beli. Karena si sekuritas ini adalah jasa perantara, maka kita harus bayar jasa mereka lewat fee transaksi kita. Nah, tiap-tiap sekuritas itu memiliki fee yang beda-beda ya. Kedua, aplikasi. Apakah mudah buat digunakan? Atau malah ribet? Itu bisa jadi pertimbangan lo semua. Ketiga, minimal deposit awal. Ada sekuritas yang harus dengan deposit awal. Misal 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 10 juta. Tapi ada juga yang hanya 100.000. Nah, lo bisa cari yang sesuai kemampuan lo semua. Nah, muncul lagi nih pertanyaan, kalau mau beli saham Bank BRI, sekuritasnya harus BRI? Jawabannya enggak. Dengan lo sudah buka akun di satu sekuritas, lo bisa terhubung ke semua perusahaan-perusahaan terbuka di pasar modal. Lo bisa beli semua saham yang lo mau. Contohnya, lo pengen beli saham Bank BRI, harga saham per lembarnya itu 5.075, lo mau beli saham 1 lot dengan BCA Sekuritas, di mana fee BCA Sekuritas sebesar 0,18%. Jadi 5.075 kali 100 sama dengan 507.500. Maka fee untuk transaksi ini 507.500 kali 0,18%, 913,5. Sebelum kita sajikan gimana sih cara beli saham, ada item yang perlu diketahui dalam transaksi jual beli saham, yaitu order book. Di dalam order book ada kolom bid dan ask. Maksudnya apa sih? Bid adalah kolom untuk permintaan beli saham, sedangkan ask adalah kolom penawaran harga jual saham. Angka berurutan di sebelah kiri dari 28.900 dan seterusnya disebut harga antrian untuk beli saham. Sedangkan di sebelah kanan sebaliknya, yaitu harga antrian untuk jual saham. Bid merupakan permintaan pembelian saham dan bid lot ada jumlah lot yang ingin dibeli. Sedangkan ask berarti penawaran harga jualnya, dan bid ask adalah jumlah lot yang siap dijual. Buat lo yang pengen ngantri, lo bisa antri di harga berapapun itu. Misalnya, lo mau beli saham di harga ke-29.125 sebanyak 3 lot, maka yang terjadi adalah kolom bid lot akan bertambah 3 karena pesanan lo. Tapi kalau lo gak mau antri, lo bisa beli saham yang sudah siap dijual pada kolom ask. Contohnya, saham dengan harga ke-29.150. Berikut adalah cara melakukan jual dan beli saham di aplikasi Ajaib. Buka aplikasi Ajaib dan masukkan PIN yang telah kamu daftarkan. Untuk proses pembelian saham,
kamu dapat beli secara langsung pada menu watchlist sahammu di halaman utama. Pilih salah satu saham yang akan dibeli, lalu swipe ke kanan dan klik beli. Selanjutnya, kamu juga dapat menentukan harga beli dan jumlah lot yang kamu inginkan, atau dapat langsung klik harga pada order book. Jika sudah, klik beli. Lalu, konfirmasi pembelianmu. Jika sudah, klik beli. Dan proses pembelian sahammu sudah selesai dilakukan. Untuk melakukan penjualan, dapat kamu lakukan pada halaman portofolio, lalu pilih saham yang mau dijual. Swipe ke kanan dan klik jual. Sama seperti melakukan pembelian, kamu dapat memilih harga jual dan jumlah lot yang kamu inginkan, atau dapat klik harga yang ada pada order book. Lalu, konfirmasi penjualanmu. Jika sudah, klik jual. Dan proses penjualan sahammu sudah selesai dilakukan. Kamu dapat melihat status pembelian dan penjualan yang dilakukan di halaman order pada menu transaksi saham. Mohon diperhatikan status transaksi yang kamu lakukan.